Hadirin yang kami muliakan, tentunya mohon keikhlasan dari Bapak sekalian untuk senantiasa nanti mengirimkan doa kepada almarhumah Syekhul Bait dan juga almarhumah keluarga kita semuanya yang sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan dari doa-doa kita dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام سأولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iki iku sawiji pasal. Arkanul khutbatain homsatun. Utawi pirang-pirang rukun khutbah loro iku 5. Hamdulillahi suwiji muji ing Allah. Bima ing dalam karunia khutbatain. Wassalatu ala nabi lan maca salawat ing atase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalam karone khutbatain. Wal wasiatu bi taqwa fi malan wasiat kalawan takwa ing dalam karone khutbatain. Wa qira'atu ayati mil qur'ani fi dauma lan maca ayat kang tetep saking Al-Qur'an ing dalam salah sucijine khutbatain. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat bil akhirati lan ngaduakeun kaduwe wong kang mukmin kabeh lan sakewadon mukmin ing dalam khutbah kang akhir. Faslun utawi ikilah iki iku sawiji pasal. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kemarin beres melaksanakan yaitu ibadah puasa. Ada yang dari tanggal 1 Zulhijjah, ada yang dari tanggal 2, ada yang dari tanggal 3, bahkan ada yang motong jalan tanggal 8 sama tanggal 9. Tapi di sini mah nggak ada. Di sini mah rata-rata full semua. Iya, nggak puasanya. Jadi kita beres melaksanakan puasa Dzulhijjah, ujungnya kita lebaran. Lebaran biasa khutbah berikut keadaan sholat atau sholat dulu baru khutbah. Nah nanti terakhir yaitu kita motong korban. Ada yang mungkin kambing, ada yang mungkin sapi. Nah itu semuanya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran korban yang kita sumbangkan ini hakikatnya mah nanti jadi kendaraan. Jadi kendaraan nanti kita jaga, bangun di kuburan menuju alam mahsyar. Nah itulah diantara kendaraan kita. Adapun gede dan kecilnya tergantung kemampuan. Jadi korban mah jangan begini. Wah andainya seperti Patri beli sapi yang harga 30 juta, berarti nanti kendaraannya mewah. Nggak bisa begitu. Atau sebaliknya, Hadi beli kambing
yang saingan sama anak kucing. Andainya ini mana saking kecilnya, tapi nanti mah bisa gede. Itulah keadaan ibadah kurban. Kok dengan bisa begitu sih? Padahal kalau kita ngelihat kasat mata, pandangan mata kan terima sapi harganya 30 juta, berarti kan gede. Kalau hadiah mah kambing yang 2 juta, 3 juta kan kecil. Kok di sana nggak bisa begitu? Tergantung kemampuan. Contoh kecil nih, andainya Patri dapat gusuran 30 miliar, kan duitnya banyak tuh nih ya. Seberapa duit 3 miliar nih? Sekoper. Oh, 3 karung kali. Nah, Patri punya 30 miliar, belinya sapi yang 30 juta, kira-kira pantas apa enggak? Enggak pantas kan? Makanya nanti walaupun beli sapi, sapinya kurus. Nah, kalau hadiah mah 3 juta, nyelengin setahun. Lim goceng ceban terus, mentok segitu, pengen jasa, maksain. Ada kata tukang kambing, man ini kecil, biarinlah daripada setengah korban, tapi nanti bude kendaraannya. Jadi kurban mah kembalinya tergantung kemampuan. Tapi kalau Patri mau 3 miliar mah kata dia, jangan seekor, 30 ekor. Kalau lagi ngelamun ini Patri ya. Ngayal mah jangan kecil yang kuda sekali ya. Kayak Bandi kalau punya duit 1 triliun buat si Adi semua. Terus kamu bang, ya ngayal lagi saya mah. Terjadi keadaan kurban kita, inilah salah satu kendaraan bangun di alam kubur menuju alam mahsyar, itu diantaranya kurban. Berarti orang yang nggak korban nggak punya kendaraan, ada jalur yang lain. Mana amal ibadah dia, amal puasa, amal sholat, amal ngaji, amal sodako, amal bagus yang lain nanti dibuletin. Nah ini juga sama, menjadi bentuk kendaraan. Andainya sisi yang lain masih ada enggak? Ada. Mana tuh tempat di mana kita melaksanakan sholat berjamaah? Contoh diberi Masjid Al-Muwahhidin, tinggal Adi duluan, nggak ada merek, mundur lagi, pas dapatnya di pintu. Kok kenapa Pak di pintu? Atau kamu masih datang ke masjidnya lebaran doang, makanya jatuhnya di pintu. Terjadi yang ke masjidnya lebaran doang ataupun Jumat doang, itu paling pinggir. Kalau bangsa lebaran doang, ya nyaingan sama kenek lah. Tuh, makanya inilah hati-hati kendaraan kita, jangan kita tinggalin. Ayo kita rabatin visi dengan cara berjamaah. Tapi insya Allah sih orang Kurima yang saya tahu mah kalau kumpul di masjid ahli sholat semua dia. Benar kan Patri? Amin. Iya, orang Puri ini kalau saya lihat lagi di masjid ahli sholat semua. Ya lagi di masjid dia mah. Tahu lagi di luar. Nah itulah diantara keistimewaan kurban. Bahkan keadaan Kangjeng Nabi Daud sempat bertanya, kenapa Nabi Daud bertanya? Lantaran dia melihat keadaan Allah ngalam kepada kurban akhir zaman. Kata Nabi Daud, ya Rabbi, ma amalu umati Muhammad bi kurbani. Apa sih keistimewaan umat Muhammad dalam melaksanakan kurbannya? Dijawab, ya Daud, nah keistimewaan umat akhir zaman di mana-mana kurban sarun lahu, nah 1 helai rambut akan dibalas dengan 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, ditaikin 10 derajat. Tuh 1 lembar rambut kambing yang kita korbanin tuh 1 lembar kayak tadi perbandingan amalnya. Tambah lagi dengan 1 rambut akan ditambah dengan 10 gedung surga. Kurang puas, ditambah lagi 1 helai rambut
10 bidadari. Masya Allah. Bani kuat nggak Bani kira-kira? Ini sengklok. Pantas kemarin korban sebisik-bisik di buntut ada habis Ustaz. Sama sama si Bani. Korban belum beres, buntut terbang duluan. Wah, kayaknya nih kayak. Nah, itulah diantara keistimewaan kurban. Makanya bersyukurlah kita jadi umat akhir zaman, umat Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran luar biasa istimewa. Nah, diantara umat Kangjeng Nabi yang punya kelebihan alias diangkat pangkat menjadi kutub, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid ini gurunya keadaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Junaid lagi jalan ngeliat orang akrab lewat, diperhatiin sama Syekh Junaid. J itu mah satu manusia, keduanya setan. Kata Syekh Junaid, kok setan akrab sama manusia sih? Nah, penasaran, dipanggil, ayo setan, sini loh. Karena setan sama Junaid kan takut. Oh, ada apa sih? Sini, itu temen lu kemari. Oh iya, ada berdua. Ada apa sih? Oh ya setan, kok kenapa kamu akrab dengan golongan manusia? Kamu kan golongan setan, enggak pantas. La yaliku alika mukhalifatun lil insan. Enggak pantas kepada kamu setan campur dengan manusia. Oh, itu setan diomelin habis-habisan lantaran bukan golongan. Kamu mau golongan setan, kasarnya iblis, ini mau golongan manusia. Itu setan dinasihatin dia, Maya. Marah enggak? Senyum-senyum Maya. Kata si Junaid, baru ini gue mendengar setan gue omelin, kali cemas, kali marah, senyum Maya. Beres cerita. Kata setan, ya si Junaid masih ada nasihat tambahan. Cukup. Nah gini, saya terima nasihat Anda ya si Junaid. Bahkan benar, saya juga punya prinsip dari leluhur saya yaitu iblis. Nah kita mau golongan setan, enggak boleh campur dengan golongan manusia yang asli. Itu bahasa yang asli. Nah, ini yang saya deketin. Kata kamu Junaid, manusia apa keadaan golongan saya? Artinya manusia asli apakah manusia imitasi? Asli ini mah. Coba tanya, namanya si Anu bin orang Anu. Tapi kalau pengetahuan saya, ini manusia imitasi. KW lah bahasa sekarang mah. Makanya berani sangat deketin dia. Kamu setan, macam-macam nyebutin dia manusia KW. Lihat postur tubuhnya, nggak ada imitasi bahan-bahannya, ori semua, kupingnya, matanya. Itunya mah bisa aja Junaid, tapi lihat karakternya. Maksudnya dia mani, dia kalau saya ajak suruh nonton TV pang depan, berarti kan teman saya kan? Iya juga. Kalau saya suruh ajak, dibisikin, semua ada janda, lu bapaknya mah. Jam 7 sore udah berangkat ke sono. Ngintip keadaan pulangnya janda lantaran kerjanya jam 9 nungguin ya. Berarti kan teman saya kan? Iya juga ya. Nah, dia mah nih kalau saya bisikin suruh ngabong, dia mah mau. Dia mah kalau saya bisikin suruh keadaan nipu, dia mah mau. Dia mah kalau saya bisikin pokoknya suruh maksiat apa aja dia mau. Berarti kan yang mau saya suruh, yang mau saya bisikin, berarti kan teman saya. Iya juga ya. Tuh makanya jangan salahin saya dong, salahin dia. Kenapa dia mau bergaul dengan saya? Makanya udah saya akrabin. Gara-gara dia nurut sama keadaan bisikan saya. Ini kira-kira di Puri ada nggak nih tipe kayak tadi? Nggak ada ya? Wah dari Puri mau bersih semua pokoknya mah. Makanya Bapak renungan buat kita. Oh ternyata
Orang yang mengikuti keadaan bisikan setan itu aslinya mah temen setan. Tinggal tanya awak ketawa, lu kira-kira temen orang puri apa ke temen setan? Kata kita, waduh, saya kayaknya bagi dua ini. Tapi insya Allah saya meyakinlah orang puri mah satu, atau ngajinya rajin, yang rajin mah salatnya rajin, insya Allah. Walaupun mungkin kemarin berteman sama setan, insya Allah sekarang mah bakal itu ditinggalin keadaan setan, menjadi manusia yang asli. Gambaran setan ngasih gambaran ke saya Junaid, ya Junaid, ciri manusia asli mah cuma 3. 1, zakirun illallah. Yang pertama, ingat kepada Allah. Terjadi manusia yang asli kata setan 3 cirinya. 1, zakirun illallah, ingat kepada Allah. Posisinya di mana aja. Dia lagi kerja, ingat kepada Allah. Padahal banyak bahan-bahan yang kira-kira kalau dia selapin bisa menguntungkan, menghasilkan. Pas mengambil, Allah maha ngeliatin gua bagus jeleknya, nggak jadilah. Dia keadaan dagang, padahal kalau dia nyelundupin barang yang bagus sama jelek bisa. Pas menyelundupin, ingat kepada Allah. Tuh, ini keadaan musuh saya. Nah, di samping yang tadi, nah seandainya dia punya jabatan, padahal ada lahan korupsi, didukung dengan rekan yang lain, tapi dia enggaklah lantaran Allah maunya. Nah, dia posisi di partai di mana ya ada keadaan peluang buat mencari keuntungan, walaupun diaramin, tapi diingat kepada Allah. Tuh, yang pertama, orang yang ingat kepada Allah di mana ya, itulah keadaan musuh saya. Udah jelas, dia lagi sholat, lagi baca Quran, lagi ngaji mah, tuh luar itu dia ingat kepada Allah sehingga nggak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itulah musuh saya. Nah, yang kedua, yastaghfiruna lahu, orang yang selalu istighfar. Orang yang selalu istighfar kepada Allah, walaupun dia maksiat, walaupun dia berbuat kesalahan, walaupun dia melanggar aturan Allah, selalu diistighfar, minta ampunan kepada Allah, nggak bosan-bosan. Setiap melaksanakan maksiat, dia tobat terus saya. Tuh, itulah termasuk orang yang jadi musuh saya. Nah, yang ketiga, orang yang selalu mengingat keadaan akhirat. Ini kayak kita ngaji di sini. Ini kan hakikatnya mengingat ke akhirat. Iya, hakikatnya mengingat ke akhirat. Di buku sebelah ngintip payah, kikir ujang kuenya enak nggak ya? Tuh ujang teh, tuh makanya saya datang kemari. Itu mah sampingan. Itu mah sampingan. Aslinya mengingat ke akhirat. Coba contoh kecil, kita kalau nggak ingat ke akhirat, atau enakan di rumah nih ya, kita nyetel TV plak kayak ngopi kaki di kasih mejain kan nikmat. Tapi kita dengan ingat ke akhirat, mau kumpul di sini, mau baca Yasin, mau ngaji, itulah ciri-ciri orang yang jadi musuh setan. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk kategori manusia yang asli atau menjadi keadaan musuh setan. Jangan jadi manusia yang KW alias jadi temannya setan. Para jamaah rahimakumullah, terjadi tema pengajian kita masih tema pertemuan yang kemarin yang tertunda keadaan penjelasannya, itu mengenai masalah rukun baca khutbah. Ya, takut besok lusa kita dapat giliran baca khutbah, kan kita enak udah punya modal man. Jangan punya pikiran beginilah, gua mau ustadz bukan apa bukan, nggak penting lah, jangan begitu. Kan nasib orang nggak ada yang tahu. Ya, sekarang kita mungkin di Puri banyak ustad, nah kita seakan-akan kayak nggak laku. Siapa tahu kita di luar
mungkin di tempat kerjaan, mungkin di tempat teman, di tempat yang lain. Pas waktu Jumat tuh yang baca khutbahnya uzur mendadak. Piraku Jumat kita batalin, para jamaah Jumat kita libur dulu lantaran khutbah tidak nggak ada. Kan nggak etis. Nah kalau kita ngerti mah, kenapa DKM? Pak khotibnya nggak ada yang bisa ini. Dah saya aja. Kamu bisa, insya Allah. Emang kamu ustadz? Bukan saya mah, habis kiai. Aduh, kiai. Sorry. Nah tapi kita kan tahu ilmunya. Nah kita gunakan walaupun secara itu kan kebetulan kan enak aja. Tuh makanya ilmu Allah mah semakin banyak masuk ke diri kita, semakin ringan langkah kita. Beda dengan dunia mah semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak beban buat kita. Contoh kecil nih, andainya sekarang nih Hadi kan belum punya mobil, asal beres kerja motor masuk plus tidur tiba pules. Coba jajal, Hadi punya mobil Pajero, garasi nggak punya, nggak bakal pules tidurnya. Asal ada motor krek berhenti, wah kayak ada yang maling nih, keluar lagi dia. Nah dapat 3 jam, ada kerbek-kerbek, wah kayaknya ada yang buka kunci nih, keluar lagi. Tuh itulah keadaan dunia. Kalau memang kitanya nggak bisa ngendalin dunia. Tuh makanya dalam istilah ulama sufi mah, dunia mah silahkan kita cari kalau memang kita butuh. Contoh, kita butuh makan minum, harus kerja. Kita gak harus minta-minta. Nggak etis lah orang muslim sehat, punya pikiran normal, minta-minta nggak pantas. Kerja kita, dimana kita mampunya yuk. Cuma tadi niatnya ibadah, niat saya kerja buat menghasilkan nafkah anak dan istri, itu kan ibadah jadinya. Jangan kita punya anggapan wah ibadah mau sholat, ngaji, baca Quran. Jangan, ibadah itu banyak jalan. Kalau ibadah itu doang, berarti waktu umat manusia dalam dunia lebih banyak waktu terbuang daripada ibadah. Sedangkan kan jelas dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Enggak aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Kalau ibadah itu doang, berarti kan lagi kerja kita nggak bisa ibadah. Lagi kita keadaan makan nggak bisa ibadah. Tuh makanya dari awal sering saya arahin, niatin ibadah aja, mau kerjanya, mau dagangnya, mau taninya, ataupun kita punya jabatan. Nah contoh ini nih, kita andainya dikasih dunia, nah kitanya nih jangan dikendalin dunia. Kalau bahasa sufi mah, dunia mah silakan ada, lantaran itu mungkin pengasih Allah. Yang penting kolbu kitanya jangan cinta dunia. Ini yang pentingnya mah. Kalau kita bangsa buku rata mah, oh seorang ulama nggak boleh cinta doang, nggak boleh punya dunia. Berarti kiai kudu miskin semua. Enak amat kiai miskin lu kaya. Tuh jadi punya masyarakat. Yang penting kolbu kitanya jangan cinta dunia. Artinya walaupun andainya Hadi punya mobil Pajero, waktu berjamaah nggak pernah tinggal, itu orang yang nggak cinta dunia. Walaupun Hadi andainya di Puri punya kereta, andainya ini nih, tapi berjamaah nggak tinggal, ini yang cakep. Itu dalam artian kita walaupun punya dunia, rumah mewah, tapi ibadah nggak ditunda, nggak tertinggal. Inilah orang yang nggak cinta dunia. Makanya dunia semakin banyak semakin beban kalau kitanya nggak bisa mengendalikan dunia. Beda dengan ilmu mah semakin banyak semakin ringan kita. Contoh tadi kita tahu apa aturan khutbah, kita lagi di luar, pas di situ nggak ada khotib, ya kita naik kan enak. Kata tanya, lu bisa? Gua mau ngaji dulu waktu di Puri, kan enak kita. Nah setelah naik turun, kemarin dipanggilnya, oh nih sini nih, sekarang mah Ustadz sini, tuh ganti merek kan, gara-gara bisa khutbah doang. Bapak ya terus memimpin selamatan, beleduk-beleduk.
Itulah terjadi ilmu atau rukun khutbah jumlahnya ada 5. Nah yang pertama Alhamdulillah bima muji kepada Allah pada 2 khutbah. Khutbah pertama baik muji kepada Allah jangan sampai enggak. Yang sering kita baca Alhamdulillah. Nah itu jangan sampai enggak. Seandainya nanti di mana aja nih, kalau di Puri kayaknya nggak bakalan dah. Andainya kita lagi Jumat di masjid luar, khatib naik ke mimbar, langsung aja dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sadat terus nggak baca pujian, kita toel, stop, instruksi. Ada apa kamu? Saya dulu waktu di Puri ngaji. Maksudnya ente baca khutbah enggak ada alhamdulillah ataupun muji kepada Allah. Memangnya kenapa? Wah, berarti ente nggak ngaji nih. Udah turun. Terus apa? Saya naik. Boh, enak amat dulu. Tuh, kita bisa komen. Lantaran ini kan termasuk rukun khutbah. Kalau nggak dibaca, nah ini khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, niscaya sholat Jumatnya nggak sah efeknya. 1, muji kepada Allah pada 2 khutbah. Adapun lafadznya baik berbentuk jumlah ismiyah kayak tadi alhamdulillah, atau jumlah fi'liyah ahmadullah silakan, atau jumlah masdar mana hamdanillah silakan. Yang penting intinya muji kepada Allah pada khutbah pertama dan khutbah kedua ini wajib dibaca. Nah yang kedua wassalatu ala nabi, baca salawat terhadap kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima pada 2 khutbah. Beres kita baca muji alhamdulillah, yang kedua baca salawat. Baca salawatnya bebas yang mana aja. Baik yang biasa kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin silakan. Atau jumlah fi'liyah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Yang penting rangkaian salawat wajib nempel pada 2 khutbah Jumat. Andainya kejadian khotib enggak membaca salawat, nah kita instruksi lah. Kita bukan pengurus, dalam rangkaian ibadah mah enggak ada penyekat, enggak ada garis pembedaan. Walaupun levelnya ustadz, kiai, ada kesalahan, kita bukan ustadz, silakan kita gur. Kata kita, maaf Pak Khotib, ada apa Pak? Sedikit saya ngasih komen lah, iya ada apa? Setahu saya tadi Anda enggak membaca salawat, baik khutbah pertama, khutbah kedua. Oh, apa gitu benar? Coba dicek, tanya ke yang lain. Pak benar? Oh iya benar. Memangnya kenapa itu? Oh itu setahu saya rukun khutbah. Kalau nggak ada sholawatnya itu khutbah Jumatnya nggak sah. Itu tengetin. Yang kedua membaca sholawat. Nah yang ketiga wal wasiatu bitaqwa bima. Nah yang ketiga wasiat takwa pada 2 khutbah. Baik khutbah pertama, khutbah kedua harus ada wasiat, cuma yang marah kepada takwa. Yang sering kita baca usikum binafsi bitaqwallah. Nah ini kudu ada. Pokoknya sifat wasiat takwa lah. Bentuknya lapatnya mah bebas sebenarnya mah. Ini lagi cerita kapranya kayak tadi. Andainya kejadian alhamdulillah muji udah, salawat beres, dia nggak ada wasiat, atau wasiat ada, wasiatnya bukan mengarah kepada takwa. Usikum bi akhwati bi aksari amwali dunia. Kalau bahasa kitanya mah silakan kamu raup kemewahan dunia, kamu perbanyak kemewahan dunia. Kata kita kok lagi baca khutbah sih, wasiatnya bukan wasiat takwa, wasiat nyari duit yang banyak. Kata si Bani, mantep ini baru khotib nih. Nah itu berarti kan salah. Atau ini mah nih khotibnya CS orang dewan. Kata dia pakai bahasa Arab,
Ya ayuhan nas ittaqullaha wa akhadhu. Al-bahasa kitanya, wahai manusia, kamu takwa kepada Allah dan juga jangan lupa ya ke depan banyak keadaan calon dewan. Tolonglah pilihlah Bapak Bani, dialah orang yang terhebat. Kata kita, kok lagi baca khutbah sih? Baca khutbah sih ada calon dewan ini. Wasiatnya kayak tadi, berarti kan bukan wasiat takwa. Nah, satu ada kesalahannya. Beres dia baca khutbah, mau melaksanakan salat, kita up dulu. Tahan imam, ada apa Pak? Ada kesalahan dikit. Mana saya perhatikan wasiatnya bukan mengarah kepada takwa, terus mengarah kepada ngajak nyolok DPRD namanya Pak Subandi. Nah, kita komen, kalau andainya dianggap memperbaiki, nggak khutbah lagi, udah kita nggak usah Jumat. Wajib ngedori lantaran Jumatnya fasid atau enggak sah, gara-gara rukun khutbahnya ada yang cacat. Nah, yang berikutnya wa qira'atinul Qur'ani bidahuma. Nah, yang keempatnya membaca satu ayat baik pada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Jadi yang keempat baca satu ayat. Ayatnya bebas yang mana aja yang kita bisa. Anehnya Bani Padri jadi khotib bingung ayat apa yang gue baca nih. Gue masih ketemu ya Qul huwallahu ahad, udah gitu doang. Turun ke bawah itu gimana tuh sah paling kata jamaah gue mau pegel ngeliat khotib ini baca khotbah ayatnya kulu doang, meni abis mah enggak lagi, tapi kan lumayan daripada kosong tuh. Jadi baca satu ayat baik khutbah pertama atau khutbah kedua, nah ini sempurna ataupun sah. Nah, yang terakhir yang kelima wa du'aul lil mu'min wal mu'minat bil akhirati. Nah, yang kelima rukun khutbah mendoakan terhadap orang yang mukmin ataupun mukminat. Nah, pada khutbah yang terakhir. Jadi khutbah terakhir, nah kita isi dengan doanya untuk kemaslahatan jamil muslimin wal muslimat. Kita baca das, nah itu rukun. Seandainya tuh yang terakhir nggak ada ngadoainnya, kita sama menyetop, jangan langsung kerjain sholat Jumat, wajib diulangi lagi khutbahnya, wajib naik lantaran tuh rukunnya kurang satu. Jadi tengetin rukun baca khutbah 5, satu muji kepada Allah, keduanya baca sholawat, ketiganya wasiat takwa, keempatnya membaca ayat pada salah satu keadaan khutbah. Nah, yang kelima mendoakan terhadap mumin mukminat pada khutbah yang terakhir. Nah, makanya masalah tahu rukun khutbah dibebasin, walaupun posisi dia bukan seorang khotib, silakan tahu mah. Lantaran tadi takutnya yang namanya orang kan kita nggak tahu levelnya di ustaz kiai. Nah, ternyata mungkin dia lagi ada problem keluarga sehingga nggak konsen baca khutbahnya, ada kekurangan, kita silakan negur, silakan nasihatin. Yang paling kita nasihatinnya menggunakan peradaban, sopan santun. Contohnya, maaf Pak Kiai, boleh saya bicara? Oh, ada apa ya? Setahu saya tuh khutbah tadi ada yang kurang. Apanya? Oh, contohnya ininya nggak muji kepada Allah atau salawat ataupun apa aja. Itu setahu saya itu kan rukun khutbah. Kata dia, astagfirullahaladzim, untung kamu ngingetin. Memang saya lagi ada problem nih. Problem kenapa Kiai? Oh no, pendaringan nongkup yang di rumah manyun ya. Emang kenapa? Tahu tanggal muda apa tanggal tua ini. Nah, itu kan problem keluarga dia. Terbawalah pikiran ke khotib, kacau pikiran dia. Tuh, makanya kita yang sadar silakan negur. Tuh, makanya yang sering kita dengar guru-guru kita di masjid mah enggak ada garis pembatas. Baik posisi duduk ataupun apa aja enggak ada.
Lantaran masjid mah julukannya Baitullah, rumah Allah. Siapa saja yang datang itu semuanya memiliki. Enggak begini nih, wah ustadz mau kudu depan kali, yang lain di belakang, nggak bisa. Pokoknya siapa yang duluan dia berak duduk paling depan. Itulah masjid. Takut besok lusa nih, das andainya Hadi duluan, silakan di depan. Kalau perlu di tempat mimbar duduknya. Kalau perlu. Paling kata yang lain, bu itu Hadi nafsu pengen jadi imam kali ya. Artinya bebas saya duduk mah. Adapun masalah nanti tim pelaksana, nah itu mah hasil kesepakatan DKM. Lantaran dialah yang tahu mana yang layak jadi imam, mana yang layak jadi khatib, mana yang nggak layak. Kalau itu dibebasin bisa-bisa perebut. Mending kalau pas kayak Bang Sapayari lumayan. Kalau Bang Sapasi Bandi jadi imam, coba yuk baca Fatihahnya kemana? Kata mam, ini baca Fatihah apa sih? Nah itulah terjadi simpulnya matangatin yang 5 inilah rukun khutbah. Kita harus tahu tujuannya satu untuk menambah diri kita oleh ilmu Allah, keduanya suatu saat dibutuhkan kita tampilkan, atau minimnya andainya ada kesalahan kita bisa ngoreksi. Tujuan kita nggak ada yang lain, semuanya rapi sholat Jumatnya, rapi baca khutbahnya, nantikan ganjarannya kan enak, barang-barang ganjarannya nanti kita ujungnya akan kumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan wasilahnya kita kumpul di pengajian, nanti kita kumpul dalam rangkaian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan jika terjadi kesalahan dalam rukun ketua, itu kita wajib untuk menegur di imam. Waktunya itu kapan? Ya, menegur itu pada saat on the spot atau setelah rangkaian sholat Jumat itu selesai? Jadi keadaan negurnya kalau emang kira-kira pas dia baca kita tegur, kayaknya nggak ada kegaduhan, nggak masalah. Artinya nggak hambur waktu. Kayaknya situasinya kalau kita ke situ nantinya gaduh. Nanti pas dia turun, mungkin azan kedua, nah kita Noel bicara baik-baik ke depan, Mas. Seandainya dia nerima, udah naik lagi, gak usah bacain lagi, langsung aja naik lagi. Paling dia ngasih pengarahan, maaf berjamaah ada peralatan bacaan khutbah, lantaran tadi ada yang kurang rukunnya, tuh nggak masalah. Andainya ini walaupun ustaz kiai ada kesalahan, mengakui kesalahan itu nggak bakal nurunin derajat dia, nggak bakalan. Daripada dia salah merasa bener ya di depan manusia boleh aja dia mewah, tapi di mata Allah kan dia hina. Sedangkan kalau orang udah hina di mata Allah, liatin lambat laun pasti bakal hina. Kita masih mendingan, masih enakan kita mulia di mata Allah, walaupun mungkin di mata manusia kita dicengin, daripada kita mengejar kemuliaan di mata manusia, di mata Allah hina, ujung-ujungnya pasti bakal hina. Lantaran Allah kan yang berkuasa. Ada yang lainnya? Nggak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadantina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wabarakatuh.